anak-anak Bunda yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Bunda doakan semoga anak-anak Bunda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema A, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca. Siswa mampu menyebutkan contoh sikap saling menghargai dalam perbedaan. Dan siswa mampu menyelesaikan soal berhitung perkalian. Membaca buku halaman 72 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan kelinci. Siapkan bukunya ya. Deli memelihara 2 ekor kelinci di rumahnya. 1 ekor kelinci jantan dan 1 ekor kelinci betina. Deli memelihara kelincinya dengan baik. Deli selalu memberi mereka makan dengan teratur. Kelinci Deli pun tumbuh sehat dan lincah. Kelinci yang sudah dewasa dapat berkembang biak. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak kelinci bertubuh kecil dan berambut halus. Sejak lahir hingga dewasa, tubuh kelinci tidak berubah bentuk. Hanya ukuran tubuhnya saja yang bertambah. Rambut yang menutupi tubuhnya juga semakin lebat. Gerakan kelinci juga semakin lincah. Kelinci dewasa dapat meloncat dan berlari kencang. Deli senang bermain bersama kelincinya di halaman. Oke, anak-anak Bunda, dari teks di atas setelah kita baca, jika Bunda kasih pertanyaan, Bunda yakin anak-anak Bunda akan bisa menjawabnya. Tapi kalau membaca ya, kalau nggak membaca, anak-anak Bunda nanti nggak tahu. Jadi dari teks itu, Deli mempunyai 2 ekor kelinci, yaitu jantan dan betina. Kalau kita perempuan dan laki-laki ya. Jadi Bunda punya pertanyaan nih. Bunda mau ingin tahu apakah anak-anak Bunda menyimak. Yang pertama, bagaimana cara kelinci berkembang biak? Yang kedua, apa saja perbedaan anak kelinci dan kelinci dewasa? Ketiga, bagaimana cara Deli merawat kelincinya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, karena berdasarkan teks tadi, artinya jawabannya ada di dalam teks. Oke, yuk kita jawab pertanyaannya sama-sama. Nomor 1, bagaimana cara kelinci berkembang biak? Ada yang tahu? Ya, benar. Kelinci berkembang biak dengan apa ya? Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke, pertanyaan kedua. Apa saja perbedaan anak kelinci dan kelinci dewasa? Ada nggak ya jawabannya? Ada. Di mana jawabannya? Ada di dalam teks itu tadi. Oke, apa jawabannya? Anak kelinci bertubuh kecil dan berambut halus. Kelinci dewasa memiliki tubuh yang semakin besar dan rambut semakin lebat, serta gerakannya lincah. Oke, hebat. Sekarang pertanyaan ketiga ya. Bagaimana cara Deli merawat kelincinya? Bagaimana caranya? Deli selalu memberi makan secara teratur. Hebat anak-anak Bunda ya, dapat menjawab pertanyaannya. Sekarang kita lanjutkan di halaman berikutnya. Di halaman 73 ada percakapan antara Deli dan Nina. Sekarang Bunda akan bacakan percakapannya ya, tapi Bunda nggak sendiri. Bunda minta bantuan dari Ilmi. Assalamualaikum Ilmi. Oke, sekarang Ilmi bantu Bunda ya. Bunda jadi Deli, Ilmi menjadi Nina. Bisa ya? Dapatkah kamu mengajariku berhitung seperti yang tadi Ibu Guru jelaskan? Ada yang aku kurang mengerti. Tentu Deli, kapan kita mau mulai belajar bersama? Pulang sekolah nanti kamu bisa tidak Nina? Kalau bisa nanti aku ke rumahmu. Aku bisa Del, jam berapa kamu mau ke rumahku? Kebetulan aku juga mau menanyakan pelajaran tentang membuat kalimat. Ada yang aku kurang mengerti. Kamu kan pandai dalam bidang itu. Mungkin sekitar jam 2 siang, Nin.
Baiklah Deli, sampai ketemu di rumahku ya. Baiklah Nina. Anak-anak Bunda, setelah kita menyimak bacaan teks tadi, kita mengetahui bahwa Nina dan Deli memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Walaupun Nina dan Deli memiliki kelebihan yang berbeda, mereka tetap saling menghargai dan saling menolong. Nina yang tak pandai dalam membuat kalimat belajar dengan Deli. Deli yang tak pandai berhitung juga belajar dengan Nina. Sikap Deli dan sikap Nina merupakan pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu saling menghargai. Sikap saling menghargai akan menciptakan kerukunan. Mari kita saksikan video dari Bunda berikut ini. Selamat menyaksikan. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Kristina. Dia anak baru di sini. Kristina, ayolah kenalan dengan teman barumu ini, Kris. Pinta ibunya Kristina. Nabila, Kristina. Bel pun berbunyi. Mata Kristina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Kristina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Kristina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku, ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan ibu Kristina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Kristina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. Haya Nabila, jajan yuk. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Kristina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Kristina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Kristina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi.
Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin. Ujar Christina. Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Anak-anak Bunda, setelah menonton video tadi, mudah-mudahan anak-anak Bunda semua mampu memahami makna dari perbedaan antara kita dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi apapun kekurangan dan kelebihan kita itu harus tetap kita syukuri. Hal yang baik kita harus pertahankan, hal yang buruk kita harus buang. Tidak bisa matematika, tidak bisa berhitung, belajar terus agar bisa. Tapi kalau misalnya kita bisa matematika, maka jangan sombong, tetap belajar. Oke, anak-anak. Baiklah anak-anak Bunda, kali ini Bunda akan menjelaskan tentang cara perkalian dengan menggunakan bersusun ke bawah. Oke, simak Bunda ya. Baiklah anak-anak Bunda, sekarang Bunda punya 3 soal. Soal Bunda ada 2 angka dan 1 angka, puluhan dan satuan. Jadi 2 angka ini akan Bunda kalikan, 25 dikali 2, 35 dikali 3, 62 dikali 5. Oke,
Kita kerjakan soal nomor 1 dulu ya. 25 dikali 2. Caranya yaitu kita kalikan angkanya 1/1. Dari belakang nak ya. 5 dikali 2. Pertama kalikan 5 kali 2, lalu kalikan juga 2 dikali 2. Sekarang 5 kali 2 itu artinya 2-nya ada 5 kali. Ditambahkan 2-nya, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2 sampai 5 kali. Nah, kalau anak-anak bunda sudah bisa menghafal pakarian, jadi anak-anak bunda tidak perlu lagi menjumlahkan. Ada berapa jadinya? 5 kali 2, ini hasilnya 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10. Jadi 5 dikali 2, 10. 10 tulis dulu angka nolnya, angka yang di belakangnya, terus angka nolnya, satunya di atas. Sekarang simpan dulu satunya, kita kalikan 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4. Lalu kita tambahkan dengan 1. 4 tambah 1, 5. Jadi 25 dikali 2 sama dengan 50. Tulis hasilnya 50. Udah bukan? Oke. Nomor 2 sekarang. 35 dikali 3. 35 dikali 3. Lihat ya. Angka 35 dikali 3 yang akan kita kalikan dulu adalah angka yang belakangnya. 5 dikali 3 sama dengan, itu artinya 3-nya 5 kali. Kalau yang sudah hafal bisa langsung, tapi kalau anak-anak bunda belum hafal bisa ditambahkan dulu ya nak ya. Artinya 3-nya ditambahin terus sampai 5 kali. 5 kali 3 itu hasilnya 15. 15 yang kita tulis adalah angka yang belakangnya. Angka 5 saja. Satunya di atas. Lalu 3 kali 3, 9. Tambah 1, 10. 35 dikali 3 hasilnya 105. Bisa nak? Oke, bunda punya soal satu lagi. Bunda hapus yang ini ya. Nah, soal nomor 3 sekarang. 62 dikali 5. 62 dikali 5. 5 kali 2 dulu nak ya. Kalau yang atasnya 2 kali 5. Kalau 2 kali 5 artinya 5 ditambah 5. 5-nya ada 2 kali. Berapa 5 kali 2? 2 kali 5, 10. Tulis 0, sisa 1. Lalu 6 kali 5. 6 kali 5 artinya 5-nya ada 6 kali. 5 ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atas 6. 5-nya ada 6 kali. Jumlahnya berapa? 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5, 25. 25 tambah 5 lagi, berarti 30. Kalau anak bunda sudah dapat menghafal perkalian, pasti anak bunda tidak akan menggunakan penjumlahan berurut begini lagi ya. Jadi 6 kali 5, 30. Langsung dikali sendiri, tulis 30. Tidak, ditambah dulu dengan 1 yang di atas tadi. 30 tambah 1 berarti 31. Oke anak-anak bunda, sampai sini jelas penjelasan dari bunda. Oke, kalau jelas silahkan kerjakan. Ayo berlatih berikut ini. Oke, selesaikan di buku tulisnya. Bunda tunggu. Dan anak-anak bunda sekalian, bunda harapkan dapat menyertakan hafalan perkaliannya. Bunda akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.